Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ela di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini, Kak Ela akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang tasawuf dan tokoh tasawuf. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Tawaf, apakah kalian pernah mendengar kata tentang tasawuf? Tasawuf adalah sebuah cabang ilmu ataupun kajian Islam yang bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah SWT dan menjauhi hal-hal duniawi. Nah, tasawuf ini juga dikenal sebagai sufisme. Tasawuf berasal dari bahasa Arab yaitu tasawwafa, yatasawwafu, tasawwuf, yang memiliki arti bulu domba atau wol atau suf. Maksudnya adalah para penganut tasawuf pada masa kehidupannya yaitu sederhana, serta mereka para sufi menjauhi pakaian yang berbahan dasar sutra dan memakai kain wol dari bulu domba sebagai simbol kesederhanaan. Kata tasawuf juga berasal dari kata sof yang berarti barisan. Adapun pengertian lain dari tasawuf yaitu berasal dari kata suffah yang berarti serambi Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian sahabat Rasulullah. Maknanya dilatar belakangi oleh sekelompok sahabat yang hidupnya penuh dengan kezuhudan dalam konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para sahabat yang ikut berpindah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah dalam keadaan miskin dan kehilangan harta. Intinya, tasawuf menekankan pada dimensi spiritual Islam, yaitu aspek kerohanian daripada jasmani. Tasawuf juga mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia, namun tidak menghilangkan salah satunya. Dalam penerapannya, tasawuf dibagi dengan berbagai corak. Salah satunya yaitu tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki adalah corak tasawuf yang menekankan pada amaliyah-amaliyah. Sedangkan tasawuf falsafi adalah corak tasawuf yang menekankan pada pemikiran-pemikiran filosofi dengan ungkapan-ungkapan ganjilnya. Seiring sejarah perjalanannya tasawuf ini melahirkan banyak sekali tokoh besar yang mempengaruhi perkembangan tasawuf itu sendiri. Misalnya seperti Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita simak yuk penjelasan tentang tokoh-tokoh besar tasawuf beserta ajaran dan pemikirannya berikut ini. Yang pertama, Imam Junaid al-Baghdadi. Ajaran tasawuf al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan roja. Takut atau khauf membuat qobit atau rasa kecut atau susah atau sempit, dan harap atau roja kepadanya membuat menjadi basit, yaitu lapang atau luas. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam laku tasawufnya. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Yang kedua, Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Robi'ah al-Adawiyah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada tahap ini Robi'ah al-Adawiyah merasakan cinta Allah karena dirinya. Ia berada pada posisi yang pasif, menjadikan objek yang menerima limpahan cinta Allah. Tasawuf yang diamalkan oleh Robi'ah termasuk tasawuf irfani. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali. Corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Imam Al-Ghazali membedakan tasawuf sebagai ilmu muamalat dan tasawuf sebagai ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah membicarakan tentang keadaan-keadaan hati atau ahwal qalb. Adapun ilmu mukasyafah tidak dapat diungkapkan kecuali secara simbolis dan tidak diperkenankan untuk diungkapkan kepada sembarang orang.
Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah. Yang keempat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam atau makrifat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mengandung makna lahir dan batin, misalnya tentang toharoh yang berarti bersuci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut, dan cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif atau mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Nah, itulah tadi materi tentang tasawuf dan tokoh tasawuf. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Thawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.